Salam, puji Tuhan kita bertemu kembali, kami dari ASI Jakarta. Sangat bersuka cita kita boleh bertemu setiap saat dalam mendalami Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Panelis sudah pada hadir pada kali ini, ada Pak Tobing. Apa kabar Pak Tobing? Puji Tuhan, kabar baik Pak Darwis. Saya ingin menyapa sahabat-sahabat yang selalu setia menyaksikan kita, yang juga memberikan komentar dan masukan, baik dari Papua, Papua Barat, dari NTT, dari Timor Leste juga ada Pak Darwis. Lalu dari Batam, dari Kalimantan, kemudian dari sekitar Jakarta juga banyak. Lalu yang selalu setia ya dari Den Haag, ya bahkan dari Darwin juga. Ya terima kasih bagi yang sudah menyapa kita. Kami berharap juga kita bisa saling sapa nanti di komen-komen kita di YouTube. Terima kasih, kita saling mendoakan Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Ada Pak Kaunang juga. Adri Kaunang, apa kabar Pak Adri? Allah itu baik dan baiklah kita selalu ya. Amin. Para pemirsa, sahabat-sahabat yang ada di Bitung, sahabat-sahabat yang murah senyum yang ada di Tondano, di Manado, di Minahasa Tenggara, di Tanah Wangko ya, dan juga sahabat-sahabat saya yang ada di California. Kiranya kasih karunia Yesus Kristus selalu menguatkan saya dan saudara, dan ingat, belajar firman Allah ini tidak terbatas ya sampai Yesus datang, dan tujuan kita adalah memperoleh keselamatan. Kiranya kita bermitra dan mari kita belajar firman Tuhan setiap hari. Shalom, Tuhan memberkati saudara dan saudari. Amin. Ada Pak Fajar juga. Silakan Pak Fajar, apa kabar? Ya, baik. Terima kasih Pak Darwis. Shalom saudara-saudara yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Salam hangat selalu untuk saudara-saudara kita yang ada di Johor, yang ada di Sabah, Malaysia, yang begitu setia memberikan komen-komen yang positif yang ada di YouTube. Begitu juga saudara-saudara kita yang ada di Waldensia. Waldensia ini di daerah Manado atau Bitung. Dan saudara kita yang ada di Poso, Maluku, yang di Ambon, bahkan yang ada di Aceh. Luar biasa. Salam kasih di dalam Yesus. Terima kasih Pak Fajar. Saya juga menyampaikan salam buat teman-teman di Sabah, Johor Bahru, Maluku, Seram. Luar biasa komentar mereka. Dan ada juga di Riau, di Kalimantan, dan juga teman kita ada di South Sudan, dan juga ada di Sacramento, Los Angeles, dan yang lain. Luar biasa, banyak sekali komentar, sangat memotivasi kita untuk tetap semangat memberikan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita lanjutkan diskusi, kita akan berdoa yang dipimpin oleh Bapak Fajar. Silakan Pak Fajar. Baik, mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu, ingin mempelajari pelajaran Sekolah Sabat tentang perjanjian baru. Kiranya Roh Kudus-Mu dan terang dari surga mendiami hati dan pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan, memberikan satu pencerahan kepada saudara-saudara kami yang dimanapun mereka berada, sehingga kami dapat boleh menguatkan iman mereka di dalam penantian kami semuanya akan kedatangan Yesus yang tidak lama lagi ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, para pemirsa, judul yang menarik akan kita bahas kali ini yaitu Perjanjian Baru. Apa ini perjanjian yang baru ini? Mungkin kita perlu penjelasan, perlu keterangan lebih jauh. Kita minta Pak Tobing coba menguraikan apa yang dimaksud dengan perjanjian baru ini. Silakan Pak Tobing. Baik. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang berkati Tuhan, kita akan bicara sesuatu yang baru pada saat ini. Ya, yaitu disebut perjanjian baru. Satu kali seorang top eksekutif dengan bangganya dia cerita ke orang-orang dan menunjukkan satu kotak sabun, dan tangan dia secara khusus menunjuk ke arah kata yang ada tertulis baru, ya. Baru di sini. Jadi mungkin kalau ini dia orang Eropa mungkin new gitu ya, baru. Nah, ternyata
sebenarnya sabunnya itu bukan sabun jenis baru gitu ya, tapi dia ingin menyampaikan bahwa ini adalah sesuatu yang dikemas secara berbeda ya, baru, tetapi isinya sama ya. Nah, jadi sama seperti di ayat hafalan kita. Yeremia mengatakan begini, sesungguhnya akan datang waktunya aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Nah sekarang ya kalau kita perhatikan pelajaran-pelajaran sebelumnya kan selalu dikatakan Allah mengadakan perjanjian dengan Israel. Allah mengadakan perjanjian dengan Israel sekarang. Tapi Yeremia sekarang sudah mengatakan kepada Israel dan kaum Yehuda. Ada sejarah, ya ada perubahan sejarah. Ketika mereka sebagai umat pilihan, ketika mereka setia, mereka selalu menjadi pemenang. Ketika mereka tidak setia, mereka diacak-acak oleh bangsa lain, dipermainkan. Lalu sampai tiba pada waktunya, Israel harus dibagi dua. Ya, Israel di bagian selatan itu Yehuda, ya, yang 2,5 suku, dan sisanya itu, ya itulah yang disebut dengan Israel. Oleh karena mereka sudah mengalami masa perbudakan beberapa kali, penjajahan beberapa kali. Mereka sudah menghidupkan kebudayaan atau tradisi atau tata cara atau kebiasaan dan karakter-karakter yang bukan karakter asli sebagai umat pilihan. Dan cenderung mereka sudah lupa dengan perjanjian-perjanjian yang Allah adakan dengan nenek moyang mereka. Maka Yeremia katakan, satu waktu nanti akan ada waktunya Allah akan memperbarui perjanjian itu. Isi perjanjiannya sama Pak Darwis. Ya sama. Persyaratannya sama. Ya kalau kita bicara perjanjian Allah dengan manusia, persyaratannya apa sih? Penurutan. Sama, isinya sama. Ya, tapi diperbarui karena apa? Subjek yang menerima, ya orang yang menerima juga sudah berbeda generasinya. Ada perbedaan sejarah. Israel sudah terbagi dua. Nah, nanti panelis yang lain, Bapak Adri Kaunang, Bapak Fajar, akan mengupas tuntas seperti apa tahapan-tahapannya ini. Apa dampaknya terhadap rencana keselamatan yang Allah sudah skenariokan bagi kita. Itulah kira-kira Pak Darwis yang menjadi pengantar bagi kita di dalam 1 minggu ini. Terima kasih Pak Tobing. Ini hanya pemikiran aja ya. Kira-kira apa sih kesulitan kita sebagai manusia menerima perjanjian baru ini? Apa ini tantangannya? Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pak Darwis kalau membuat pertanyaan membuat kita berpikir 7 kali gitu ya. Jadi apa kesulitan kita sebagai manusia kalau menerima perjanjian baru itu ya, disebut lagi sebagai manusia. Jadi artinya kalau tidak menerima perjanjian itu tidak masuk manusia, itu satu ya. Lalu kalau kita terima sulitnya seperti apa ya? Nah, sama seperti di perjanjian-perjanjian sebelumnya. Bahwa Allah mengadakan perjanjian itu karena Allah yang maha bijaksana mengetahui bahwa ini adalah jalan selamat bagi kita. Jadi kesulitannya adalah satu, maukah kita secara rendah hati mengakui bahwa Allah adalah pencipta yang bisa menyediakan jalan selamat bagi kita. Lalu yang kedua, kesulitannya adalah apakah kita mau menyerahkan diri kepada Allah sehingga kita menurut, karena syarat di setiap perjanjian Pak Darwis itu adalah menekankan penurutan. Di situ kesulitannya. Ya, kalau kita melihat penurutan itu sebagai usaha manusia tentu akan sulit. Tetapi kalau kita melihat bahwa penurutan adalah bukti atau konsekuensi otomatis atau respons kita bahwa kita menerima Allah yang sudah menyediakan rencana keselamatan ini, maka kita di dalam kelemahan kita akan datang kepada Allah untuk menuruti, menghormati Allah. Saya kira itu Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau ke Pak Kaunang ini. Ini pertanyaan ini. Sesungguhnya akan datang waktunya. Silakan Pak Kaunang. Jadi jawabannya sangat singkat saja Pak, sehubungan dengan tanggapan Bapak Darwis pada jam yang diberkati ini. Melihat kepada 2 referensi yang besar. Dalam buku Yeremia 31 ayat 31 sampai 34 dan dihubungkan dengan Matius 5 ayat 17 sampai 28. Menurut saya ini adalah strategi daur ulang saja, strategi daur ulang. Recycle strategi ya, kita bukan berbahasa Inggris. Tetapi intinya adalah kalau kita pelajari di dalam ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku.
Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa lagi. Artinya menurut Rasul Paulus, Pak Darwis, kita ini bukan makanan lembek lagi. Makanan-makanan keras. Itulah sebenarnya tadi saya sebut dengan soft skill. Artinya kita sebenarnya sudah tahu. Namun Yesus mengajak kita untuk melihat di dalam buku Matius 5 ayat 17 sampai 28. Itu bukan lagi kita diajar lagi seperti taman kanak-kanak, tetapi sudah ada di sini, Pak Darwis. Mengapa? Karena umat yang sisa saat ini sudah memiliki kekuatan dalam 2 poin yang besar. Pertama, kekuatan kita adalah rajin berdoa. Itulah sebabnya Yesus memberikan contoh kepada kita. Pagi-pagi benar, dia keluar rumah ke taman ataupun ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang Israel yang memang sudah keras tengkuk ya. Masih makanan ringan padahal sudah makanan keras yang mereka harus lakukan. Mengapa? Kalau kita berdoa, maka aplikasi dalam buku Matius 5 ayat 17 sampai 28 bisa kita lakukan dengan baik. Contohnya, jika Anda pergi ke gereja, memberikan persembahan, tetapi Anda masih ada hal-hal yang belum dibereskan dengan orang lain, Yesus katakan pulang, ya, pulang dan bereskan itu dengan orang yang terkait itu. Artinya begini, ada satu rekonsiliasi. Artinya apa yang kita belajar dari firman itu harus kita praktekkan. Nah, kuncinya adalah kita berdoa. Dan yang kedua adalah Roh Kudus, Parakletos. Di sini tidak diajarkan, tetapi saya mencoba mempelajari Matius 5 ayat 17 sampai 28, pembaharuan, revisi, mengingatkan poin-poin positif itu. Kalau kita tidak berdoa dan mengundang Roh Kudus, maka kita tidak bisa melakukan apa yang Yesus perintahkan untuk supaya melengkapi di dalam ayat yang ke-34 yang memang secara instan, Pak Fajar atau Pak Darwis, ingat lagi seperti itu, padahal kita sudah tahu. Hanya membuat kita terbiasa, hanya membuat menjadi satu kebiasaan dan komitmen untuk berfokus saja kepada Sang Juru Selamat. Seperti dalam buku Ibrani. Berfokus saja kepada Yesus. Ya, proses keselamatan yang Yesus katakan yang berhubungan dengan kasih karunia akan menjadi bagian saya dan saudara. Jadi pelajaran ini sebenarnya sangat mudah. Lakukanlah yang terbaik, yang Allah inginkan, bukan lagi dipaksa-paksa, tetapi sudah ongoing ya. Bukan in English lagi, bukan ongoing, tetapi sudah terbiasa. Nah, itulah sebabnya ayat yang saya tekankan tadi, Yeremia 31, ayat yang ke-31 dan 34, tidak ada bedanya dengan Matius 5, ayat 17 sampai 28. Hanya mengingatkan kita untuk melakukan yang baik-baik saja, dan tentunya itu merupakan satu hasil dari doa yang benar, mengundang kuasa Roh Kudus, sehingga hal-hal yang baik yang Allah inginkan sebagai satu komitmen yang berulang-ulang di Sinai, atau saya sebut dengan Covenant Sinai, akan menjadi bagian kita yang hidup di New Testament, ya, perjanjian baru, ya, berkaitan lagi dengan umat yang sisa. Jadi memang itulah yang menarik dari kedua pasal ini. Kiranya para pemirsa pulang dari tempat ini, saudara dan saudari mempelajari lagi tentang yang menarik dari apa yang diajarkan Yesus. Karena tujuannya adalah satu, kasih kepada Allah dan perbanyak kasih kepada manusia. Kiranya Tuhan berkati kita selalu dan keselamatan akan menjadi bagian kita. Iman dan perbuatan hanya kepada Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Pak Kaunang. Ini hanya pemikiran aja Pak Kaunang. Apakah dengan perjanjian baru ini 10 hukum menjadi batal Pak? 10 hukum tidak perlu lagi atau bagaimana Pak Kaunang? Ya. Silakan Pak Kaunang. Oke. Tadi saya sudah katakan Pak Darwis dalam buku Matius 7 ayat 21 kan? Jelas sekali ya. Bukan semua orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan diselamatkan. Tetapi apa? Yang menurut apa yang aku perintahkan. Masuk lagi kepada buku Wahyu 14 ayat 12 ya. Yang penting di sini adalah ketekunan umat-umat yang sisa untuk menuruti hukum Allah dan iman kepada Yesus. Jadi pemahaman yang sederhana ini,
kalau kita pikirkan dan kita lakukan berdasarkan iman kita kepada Yesus, maka sebenarnya tidak ada masalah untuk kita lakukan. Nah, ini korelasi dengan pertanyaan yang Bapak tanyakan tadi. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, ada judul nih, pekerjaan hati. Wah, ini hati yang bekerja Pak. Biasanya kita bekerja dengan tangan, pikiran. Ini pekerjaan hati. Ini suatu yang jauh dari pemikiran. Silakan Pak. Ini menjadi satu pembahasan yang menarik ini Pak Darwis, yaitu pekerjaan hati ini ya. Apa kaitannya dengan perjanjian baru yang dimaksud dengan pekerjaan hati ini? Nah, satu pertanyaannya, apakah perjanjian yang dahulu itu akan berakhir, atau mungkin barangkali mereka sudah lupakan, atau mereka sudah sama sekali mereka tidak mau menuruti yang perjanjian yang lama? Kalau menurut sejarah bangsa Israel itu sendiri, bahwa mereka itu sudah kadang-kadang mereka setia kepada Tuhan, kadang-kadang mereka tidak setia dengan Tuhan, kadang-kadang mereka melanggar perjanjian yang sudah ditentukan oleh Tuhan, seperti halnya di Gunung Sinai. Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel sendiri, tapi mereka gagal, mereka menuruti dan meneguhkan perjanjian yang ini. Nah, pertanyaannya, apakah perjanjian yang baru ini meniadakan perjanjian lama? Oh, tidak akan meniadakan. Tapi ada satu ayat yang sangat bagus sekali. Saya akan bacakan di dalam Yeremia pasal 31 ayat yang ke-31. Yaitu berbunyi, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel maupun kaum Yehuda. Ayat yang ke-32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Jadi perjanjian yang lama ini sebetulnya diperbaharui, bahkan jauh lebih dalam lagi. Bukan hanya mereka diumumkan secara general kepada bangsa Israel, namun perjanjian baru ini Tuhan tempatkan di dalam hati mereka, supaya mereka itu mengenal dan percaya bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, Tuhan semesta alam, Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan di tanah Mesir, yang membebaskan dari segala bangsa ya, dari segala bangsa. Nah, apa makna yang pelajaran yang terbaik untuk kita itu sendiri? Kalau kita lihat bahwa Tuhan sudah memberikan satu perjanjian yang baru, Dia menempatkan di dalam hati kita, tentunya kita mengikuti dengan hati, dengan perasaan juga ya. Ada satu ayat yang menarik ini. Saya akan baca di dalam Yehezkiel 11 ayat yang ke-19 ya. Yehezkiel 11 ayat 19. Aku akan memberikan mereka hati yang lain, yang rohnya yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah tegar tengkuknya, bangsa yang sangat keras kepala, tegar tengkuk. Dan Tuhan berjanji akan memperbaharui perjanjiannya dengan memberikan hati yang baru, hati yang penuh dengan kelemah lembutan, hati yang penuh dengan ketaatan, taat kepada perjanjian yang dahulu yang diperbaharui menjadi satu perjanjian yang baru. Saya pikir itu dulu Pak Dar. Terima kasih Pak Fajar. Saya ingin membuat pemikiran aja Pak Fajar. Apa sih yang harus kita lakukan Pak agar kita dapat hati yang baru Pak, seperti yang dijanjikan, sehingga kita lebih baik Pak? Silakan Pak. Wah, ini menarik sekali nih Pak Darwis. Ini pertanyaannya sangat menarik. Apa yang harus kita lakukan ya agar kita dapat memiliki hati yang baru seperti yang dijanjikan? Tentunya kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan seperti halnya dengan bangsa Israel. Kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, kadang-kadang kita berada di titik yang sangat critical,
Kadang-kadang kita itu jauh daripada Tuhan. Kadang-kadang kita setelah pada waktu kita jauh daripada Tuhan, kita memperoleh satu pencobaan, kita baru ingat Tuhan, bahwa Dialah sebagai penolong bagi kita. Nah, bagaimana kita dapat mendapatkan sesuatu yang dapat kita lakukan supaya kita dapat memiliki satu hati yang baru? Tentunya pada waktu kita melanggar, pada waktu kita tidak taat kepada Tuhan, kita selalu ingat kembali kepada Khaliknya. Kita kembali kepada Pencipta. Kita ingat bagaimana pengorbanan Dia di atas kayu salib, bagaimana Dia mau menerima kita sebagaimana adanya. Dia mau mengampuni dosa-dosa kita. Tentunya yang kita lakukan adalah selalu dekat kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara berdoa, dengan cara membaca firman Tuhan, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu akan semakin erat, semakin harmonis, dan kita terhindar dari segala pencobaan yang akan menjauhkan kita daripada Tuhan. Sehingga kita tetap pada rel yang benar, kita tetap pada path untuk tetap menjaga perjanjian yang kita sepakati dengan Tuhan. Nah, dengan cara seperti itu, kita akan tetap menjaga perjanjian kita dengan Tuhan melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, sehingga kita akan selalu berada di garis yang benar bersama-sama dengan Tuhan. Saya pikir itu, Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Saya mau beralih ke Pak Tobing ini. Perjanjian lama dan baru. Ini supaya diterangkan secara lengkap Pak. Perjanjian lama dan baru bagaimana ini. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan di awal di pengantar tadi, bahwa secara isi tidak ada perbedaan antara perjanjian lama dan baru. Justru ini adalah penekanan ya kepada kita, dan perjanjian ini Pak Darwis bukan hanya diberikan kepada orang Israel, walaupun pada saat itu Yeremia secara literal mengatakan kepada Israel, ya, kepada keturunan Abraham. Ini ditawarkan kepada semua. Tapi kita mau coba tahu apa pesannya sebenarnya di sini. Kalau kita baca Yesaya 56 ayat 6 dan 7, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Jadi misalnya ini Pak, ya, ini menyatakan orang-orang asing. Ya, artinya siapapun, ya, bukan hanya orang yang sudah kenal kebenaran, bukan hanya sebagai umat pilihan secara literal sebagai orang Israel, ya, orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Jadi coba kita sapa dulu Pak Darwis beberapa sahabat kita yang sudah setia dengan kita belajar bersama. Katakanlah ada Bapak Albert Longdong di Jersey, ya, ada Ibu Rosiana Puji di Timoho, ada Bapak Jefferson Liu, ada Ibu Olvi Panggang dari Sangihe, ada Bapak Johnny Kori di Labuan, Ibu Fani Kasenger yang selalu mendukung kita dari Jemaat Waldensia, ada Ibu Somi dan Ibu Martina dari Sabah. Kita ini masing-masing ditempatkan di tempat kita masing-masing. Supaya kita apa? Supaya kita menjadi juru kabar bagi mereka semua untuk memberitahu bahwa perjanjian ini diperbarui dan ini berlaku untuk semua. Karena apa dikatakan, ya? Kita lanjutkan lagi ayat ini. Ya, orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat. Nah, dipertegas lagi. Semua yang memelihara hari Sabat, ya, dipertegas lagi di sini Pak Darwis, dan tidak menajiskan. Lalu kalau kita mengikuti syarat ini, apa akibatnya? Apa dampaknya bagi kita? Allah nanti akan membawa kita kemana? Ke gunungku yang kudus, katanya. Nah, jadi kepada saudara-saudara siapapun kita, ya, kita diminta oleh Tuhan ini agar kita menerima ini sebagai perjanjian yang baru untuk kita bawa kepada, bukan hanya kepada orang Yahudi dalam tanda petik, bukan hanya kepada kita saja yang secara khusus yang mengenal kebenaran sekarang sebagai pemelihara Sabat, tapi perjanjian ini dibawa kepada semua, kita bawa kepada semua orang supaya kita memperkenalkan semua, sehingga semakin banyak lagi orang yang dibawa kepada ke gunung Tuhan itu. Karena itulah tujuan dari Allah mengadakan perjanjian. Jadi kita harus ingat, apapun perjanjian itu, apakah perjanjian lama maupun perjanjian baru, maksud Tuhan tetap satu,
agar kita masuk di dalam rencana keselamatan yang Allah berikan. Jadi kepada saudara-saudara yang lain, ya, yang sering komen kepada kita, Ibu Lisbeth di Tampu Bolon, Bapak Victor, Bapak Rocky dari Lawoleba, kita semua ini ditempatkan Allah di tempat masing-masing, supaya kita menjadi juru kabar Allah, mengingatkan ini perjanjian baru yang Tuhan berikan. Agar kalau kita dulu sempat meninggalkan ini, kalau kita dulu sempat melupakan Allah, mari kita kembali kepada perjanjian Allah yang sudah diperbarui itu, yang sudah ditempatkan di dalam hati kita. Ya, kalau di pelajaran sebelumnya, ini adalah pekerjaan hati yang sudah dituliskan di hati kita masing-masing. Itulah Pak Darwis kira-kira yang menjadi pembahasan kita, apa itu perjanjian lama dan perjanjian baru. Terima kasih Pak Tobing. Ini pemikiran aja Pak Tobing. Kenapa perlu disebut perjanjian lama dan baru jika pada dasarnya perjanjian tersebut sama Pak Tobing? Mungkin baik, jadi karena perjanjian yang Allah sudah ikat dengan orang Israel dahulu sudah dilupakan, maka Allah ingin mengingatkan lagi, menegaskan lagi. Ya, oke, ayo kita perbarui perjanjian kita, ya, supaya kamu jangan artinya supaya kita ini jangan sampai tidak selamat, ya, supaya kita semuanya selamat. Kalau dalam konteks sekarang yang lebih luas, supaya kita dimanapun kita berada menerima ini sebagai usaha Tuhan, sebagai inisiatif Tuhan, ya, untuk bahwa Allah itu lebih penting kepada keselamatan kita daripada kebinasaan kita. Oleh karena itu Allah selalu memperbarui, mengingatkan lagi. Bahkan nanti di pelajaran selanjutnya dengan cara apa lagi Allah mengingatkan kita nanti masih akan pelajari lagi Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing. Saya mau kembali ke Pak Adri Kaunang ini. Satu perjanjian yang lebih baik. Nah, ini dikatakan lebih baik. Kenapa ini Pak Adri Kaunang? Silakan Pak Adri. Oke, shalom para sahabat-sahabat yang kekasih, baik di daerah Minahasa dan sahabat-sahabat yang ada di Amerika, yang saya tidak sebutkan secara berurutan ya. Kita ini adalah anak-anak Yesus, murid-murid Yesus, yang selalu mempraktekkan tata krama dan kasih. Ya, oke. Sebenarnya pelajaran ini berpusat kepada buku Ibrani pasal 7 ayat 25. Bahwa dikatakan Yesus itu adalah imam besar yang saat ini sementara melayani untuk kepentingan kita. Ya, antara lain adalah keselamatan. Mari kita ambil bahasa Ibraninya, tetelesta. Ya, tetelesta. Yesus katakan tetelesta, sudah selesai. Shalom, pendamaian. Artinya dihubungkan dengan kata lustro, ya. Kata lustro ini sangat penting kalau kita belajar. Artinya Tuhan sudah menebus kita dari maut. Yesus sudah membayar semua hutang-hutang dosa-dosa kita melalui kematiannya di Bukit Golgota. Itulah sebabnya di dalam buku Ibrani pasal 7 ayat 25 berhubungan dengan 1 Korintus pasal 6 ayat 20 dan 1 Petrus 1 ayat 18. Antara Paulus dan Petrus tidak ada perbedaan. Saya bacakan ya. Dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di lain hal dalam buku 1 Petrus 1 ayat 18 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas. Artinya, sentralisasi yang kita belajar di dalam pelajaran yang ke-10 ini menggambarkan bahwa semua tipe-tipe, semua simbol-simbol, semua contoh-contoh di dalam Old Testament berpusat kepada Yesus Kristus atau imam besar. Yang tadi saya sudah katakan dalam buku Ibrani, tetelesta dan lustro akan menjadi satu komitmen, satu pembaruan, satu revisi, satu janji atau covenant yang diharapkan daripada umat-umat manusia, umat-umat yang sisa, sahabat-sahabat dimanapun saudara berada, yang sementara mendengarkan diskusi sekolah sahabat ini untuk selalu mengatakan dengan bahasa sopan santun, bahasa-bahasa penuh kasih. Mari, dengan adanya imam besar Yesus Kristus yang sudah berkorban bagi saya dan saudara, mari kita praktekkan semua ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Guru Agung Yesus Kristus
di dalam buku Matius pasal 28 ayat 19-20 untuk kita kabarkan ke seantero dunia, khususnya di sekitar kita, di kantor kita, dimanapun kita berada, karena tujuannya sama. Itulah sebabnya Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, turutlah segala hukumku. Inilah beberapa pembaruan dari buku New Testament yang semuanya berpusat kepada imam besar Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah shalom, yang sudah tetelesta, dan yang sudah lustro dalam bahasa aslinya. Sekali lagi, kiranya Tuhan memberkati dengan satu pengalaman dan satu pertanyaan yang luar biasa dari Pak Darius tadi. Satu perjanjian yang lebih baik. Apa itu? Yesus Kristus sebagai imam besar kita. Itu Pak Darius yang menarik tentang satu perjanjian yang lebih baik. Terima kasih Pak Adri. Ini pemikiran aja. Tadi Pak Adri udah bilang bahwa Yesus menjadi imam besar kita sekarang, sudah mati di kayu salib, dan inilah kasih karunia-Nya. Kembali saya ingin tanya Pak Kaunang ini, apakah kita masih memerlukan 10 hukum Pak? Silakan Pak. Ya, jadi memang kalau kita belajar etika dan moral, hukum itu adalah karakter Allah. Jelas ya, sahabat-sahabat dimanapun saudara berada. Karakter Allah itu disanggupkan untuk menjadi sempurna bila mana kita beriman kepada Yesus. Oke? Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, maka kita otomatis akan melakukan apa? Perbuatan-perbuatan yang Yesus inginkan. Ya itulah sesuai dengan Keluaran pasal 20 sampai yang Wahyu 14 ayat 12. Jadi konsepnya adalah beriman kepada Yesus dan melakukan apa yang Yesus perintahkan untuk kita lakukan. Semuanya berada di dalam firman Allah. Itu indahnya Alkitab ya. Itu indahnya Alkitab. Dalam buku 2 Timotius 3:16 ya, firman Tuhan itu adalah apa? Untuk mengajar dan bermacam-macam hal. Ya, termasuk iman kepada Yesus dan penurutan terhadap hukum Allah. Inilah yang menjadi kegagalan bangsa Israel. Menurut hukum oke, tetapi iman kepada Yesus 0%. Kita saat ini maukah kita melakukan satu konsep yang netral, yang balance, ya sesuai dengan ilmu akuntansi, debit kreditnya. Iman kepada Yesus dan melakukan hukum. Banyak mau melakukan hukum tetapi Yesus tidak mereka prioritaskan. Termasuk apa? Hari Sabat. Kiranya Tuhan berkati kita. Terima kasih pertanyaan yang begitu luar biasa, dan kita percaya dengan pelajaran yang sederhana ini akan membuat mindset kita tetap konsisten di dalam berdoa, mengundang kuasa Roh Kudus, dan terlebih belajar firman Allah berulang-ulang seperti dikatakan dalam buku Yosua, ya. Yosua pasal 6 ayat 6 sampai 8. Berulang-ulang kepada generasi kita dan tentunya saudara juga, bukan? Ini Pak yang menarik. Pak Darius. Terima kasih Pak Kaunang. Saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Imam Perjanjian Baru. Siapa ini Imam Perjanjian Baru? Silakan Pak Fajar. Ya Pak Darwis, terima kasih. Ini pembahasan kita semakin menarik ini Pak Darwis ini. Imam di dalam Perjanjian Baru. Ternyata kalau kita lihat, kita runut ya sebelumnya, bahwa bangsa Israel itu selalu membawa korban bakaran ya, lembu, domba, kambing, kukur dan lain sebagainya pada perjanjian. Pada masa lalu mereka mengadakan ya persembahan korban bakaran, dan itu dilakukan oleh imam besar. Itu pada masa lalu. Nah, sekarang pada saat zaman Yesus sudah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib. Ternyata di dalam kitab Ibrani diungkapkan bahwa Yesus itu sebetulnya selain daripada dia sebagai anak domba sembelihan, dia itu sebagai imam besar yang melayani darahnya dia sendiri. Ini pada waktu saya membaca ini sangat, luar biasa sekali. Kitab Ibrani memberikan satu penjelasan yang sangat hebat, di mana Tuhan Yesus sebagai korban anak domba Allah, dia sekaligus sebagai pengantara, sebagai imam besar, dan yang melayani untuk kita semuanya. Nah, kalau kita lihat
perjanjian yang lama, bangsa Israel mereka membawa korban bakaran, itu berakhir pada waktu Yesus di atas kayu salib. Kita lihat di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-51. Ini buktinya bahwa korban bakaran yang mereka lakukan sebagai simbol, sebagai simbol bagi mereka itu sudah berakhir pada waktu Yesus di atas kayu salib. Kita baca Matius 27 ayat yang ke-51. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Artinya bahwa tirai bait suci itu sudah terbelah. Artinya bahwa pekerjaan keimamatan di bait suci itu sudah berakhir. Dan anak domba Allah, seperti yang disebutkan oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah anak domba itu, anak domba Allah. Itu menjadi korban yang sesungguhnya. Nah, darah anak domba atau darah Yesus itu mengesahkan, saya membaca menggaris bawah ya, mengesahkan perjanjian baru. Di mana Yesus sebagai anak domba Tuhan, Yesus selaku pengantara kita, sebagai juru selamat kita, bahkan sebagai imam besar untuk kita semuanya. Dan kita imani oleh karena kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan oleh Dia, kita beroleh keselamatan dan kehidupan kekal. Ini luar biasa sekali. Imam dalam perjanjian baru, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Demikian Pak Darwis. Terima kasih Pak Fajar. Ini pemikiran aja Pak Fajar. Bagaimana yakin kita bahwa Yesus telah melayani kita di surga sebagai imam besar. Kita butuh keyakinan ini Pak Fajar. Silakan Pak Fajar. Wow, ini pertanyaan sangat kritis sekali nih Pak Darwis. Luar biasa. Dari mana kita tahu bahwa saat ini Tuhan Yesus sedang melayani sebagai imam besar? Tentunya yang pertama ya, kita percaya dengan iman. Kita percaya dengan iman. Apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Dan saat ini Tuhan Yesus sebagai imam besar yang melayani kita semuanya, saat ini Dia sedang melayani di bait suci yang ada di kerajaan surga. Dia menjalankan pekerjaan pengantaraannya. Dan saat ini semua pekerjaan yang dilakukan adalah pemeriksaan. Masing-masing nama-nama dari Adam dan Hawa dipanggil di dalam satu pengadilan, dan Yesus menjadi pengantara antara Allah Bapa dengan kita sebagai manusia. Nah, saat ini Yesus sebagai imam besar sedang menjalankan tugasnya sebagai pengantara antara Allah Bapa dengan kita. Nah, apakah kasus-kasus kita sudah diungkapkan? Kita tidak tahu, tapi ada satu saat nanti nama kita akan dipanggil, dan bagaimana kehidupan kita di atas dunia, apakah kita tetap setia ataukah kita tetap setia atau tidak, apakah kita mau menerima pengorbanan Yesus di atas kayu salib, apakah kita mau menerima kasih karunia Tuhan Yesus yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Nah, Yesus sebagai imam besar mengantarai kita dengan Allah Bapa, Dia akan menyatakan, oke, Saudara Fajar, Saudara Darwis, Saudara Kaunang, Saudara Elvin, darah Yesus yang sudah berkorban di atas kayu salib. Mereka mau menerima darah Yesus dan mau menerima akan pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Tuhan yang akan membela kasus kita di depan Allah Bapa yang ada di surga. Dan terpujilah nama Tuhan tentunya ya. Dan kita bersuka cita oleh karena Yesus sudah mati untuk kita semuanya dan melayani kita di kerajaan surga saat ini. Demikian Pak Dar. Terima kasih Pak Fajar. Tidak terasa kita akan akhiri diskusi kita ini, dan kita minta Pak Tobing memberikan kesimpulan dan closing statement dari diskusi kita ini. Silakan Pak Tobing. Terima kasih Pak Darwis. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada, tibalah kita pada kesimpulan pelajaran kita dalam satu minggu ini. Kita mengetahui sedari awal Allah begitu mengasihi kita sehingga Allah berinisiatif mengadakan perjanjian demi perjanjian kepada para pendahulu kita, Nuh, Abraham, dan lain-lainnya. Lalu diperbaharui lagi perjanjian itu ketika nenek moyang kita dulu meninggalkan Allah, mereka berhidup
menjadi orang kafir, menjalankan pola hidup orang kafir, lalu Allah memperbarui. Tetapi apa yang dinyatakan dari semua perjanjian ini? Allah menyatakan begitu Allah berbelas kasihan kepada kita, begitu Allah menunggu pertobatan kita, dan kalau kita berdosa dan bertobat, maka saat itu juga Allah memberikan pengampunan kepada kita. Dan bahkan ya luar biasanya, dan bahkan ketika Yesus melayani di dunia pun, beberapa saat sebelum Yesus disalibkan, ketika dia duduk bersama dengan murid-muridnya, pada malam itu dia mengadakan perjanjian. Sambil dia pecah-pecahkan roti dan anggur itu, dia katakan, inilah tubuhku yang menjadi peringatan kepada kamu. Inilah anggur yang melambangkan darahku yang tercurah, dan perbuatlah ini, ya, perbuatlah ini menjadi perjanjian, ya, antara aku dengan kamu. Itulah rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita setiap saat. Bahkan Yesus sudah mati, ya, dia hidup, dia datang ke dunia dan mati, dia tetap memikirkan keselamatan kita, dan dia meninggalkan tanda perjanjian yang baru juga bagi kita, agar kita ketika mengadakan perjamuan suci, kita ingat bahwa Allah menciptakan kita, dia mati menebus kita, tetapi yang ditunggu dari kita, apa respon kita? Allah sudah menunjukkan inisiatifnya, apa respon kita? Apakah kita mengasihi dia? Bukti bahwa kita mengasihi dia, kita pun menunjukkan itu di dalam kerendahan hati, menuruti dia oleh karena dialah yang sudah menebus kita. Puji Tuhan, Allah kita Allah yang maha baik, Allah yang selalu mengadakan perjanjian untuk keselamatan kita. Mari kita semua saling menguatkan agar kita menjadi bahagian di dalam perjanjian itu. Terima kasih Pak Darwis. Terima kasih Pak Tobing, luar biasa. Terima kasih Pak Kaunan, terima kasih Pak Fajar atas pembagian keterangan yang boleh kiranya ini memberikan inspirasi bagi pemirsa kita. Terima kasih para pemirsa, Tuhan selalu memberkati. Kita akan tutup diskusi ini dengan doa yang dipimpin oleh Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, begitu besar belas kasihan-Mu kepada kami Tuhan, karena Engkau mengetahui bahwa kami tidak bisa berbuat apa-apa jika bukan karena belas kasihan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau atas inisiatif-Mu sedari dulu mengadakan perjanjian demi perjanjian, bahkan memperbaharui perjanjian yang sudah Engkau buat, bahkan menanamkan itu ke dalam hati kami, dan bahkan Engkau meninggalkan suatu teladan ketika kami melakukan perjamuan suci. Kami mengingat bahwa roti dan anggur itu melambangkan tubuh dan darah-Mu yang sudah mati demi kami. Semua perjanjian ini Engkau tunjukkan kepada kami bahwa itulah cara-Mu menebus kami dari dosa Tuhan. Ya Bapa di sorga, biarlah kami menyambut ini di dalam kerendahan hati. Kami menunjukkan roh penurutan kami kepada-Mu Tuhan, sebagai orang yang sudah diangkat derajatnya dari orang yang berdosa, dari anak budak, tetapi Engkau angkat menjadi anak Allah. Ya Bapa di sorga, biarlah kami semua yang hadir di sini maupun semua para pemirsa yang diberkati Tuhan, dan biarlah kami semua menjadi juru kabar Allah, membawa pekabaran ini semua agar semakin banyak yang mengerti perjanjian baru seperti apa yang Tuhan berikan kepada kami, inisiatif kebaikan apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan biarlah kami menyambut itu Tuhan, sehingga kami bisa benar-benar nanti menjadi warga sorga. Engkau kumpulkan kami hidup di dalam kesucian, di dalam kerendahan hati bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih pemirsa di mana saja. Salam. Shalom. Puji Tuhan.